Stok roket milisi Palestina masih melimpah, Israel gagal lumpuhkan pejuang Palestina. Milisi Palestina menegaskan Israel gagal menghancurkan kekuatan militernya di jalur Gaza selama 11 hari serangan yang berakhir Jumat 21 Mei lalu. Negara Zionis itu tidak mampu melumpuhkan kekuatan para pejuang Palestina. Pemimpin milisi Palestina di jalur Gaza, Yehye Sinwar, mengatakan hanya 5% jaringan terowongan tempat memasok persenjataan yang dihancurkan Israel. Milisi Palestina dan pejuang Gaza lainnya menembakkan sekitar 4.300 roket ke berbagai wilayah di Israel selama 11 hari pertempuran. Analis militer Israel yakin para pejuang Gaza masih memiliki belasan ribu roket. Bukan hanya itu, lanjut dia, Israel juga gagal menargetkan para pemimpin faksi politik yang berkuasa di Gaza meskipun sudah melakukan berbagai cara, termasuk menyebar berita palsu soal serangan darat. Israel gagal melakukan serangan untuk membunuh pemimpin politik, militer, dan keamanan, serta menghancurkan ruang kontrol dan komando, katanya, seperti dilaporkan kantor berita Anadolu Kamis 27 Mei. Dia kembali menegaskan konflik ini dipicu ulah Israel yang menyerang Masjid Al-Aqsa, serta rencana penggusuran warga Palestina di Yerusalem Timur. Menurut dia, Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa merupakan garis merah bagi rakyat Palestina. Pria yang pernah menghabiskan waktu 24 tahun di penjara Israel itu kini menjadi orang paling dicari Israel. Dia sempat muncul ke publik saat parade militer milisi Palestina di jalur Gaza setelah gencatan senjata. Serangan Israel ke Gaza hingga kini menewaskan setidaknya 254 orang, termasuk 66 anak-anak dan 39 perempuan dewasa. Selain itu, lebih dari 1.900 lainnya luka. Sementara itu, warga Palestina yang dibunuh tentara Israel di Yerusalem Timur 31 orang, sehingga jika ditotal korban meninggal mencapai lebih dari 285 orang. Di pihak Israel, hanya 13 orang tewas, termasuk 2 anak-anak akibat serangan roket. Gencatan senjata dimulai, pasukan milisi Palestina tetap siaga perang. Organisasi milisi Palestina memastikan akan tetap dalam status siaga penuh meskipun kesepakatan gencatan senjata dengan Israel sudah dicapai. Milisi Palestina mengambil langkah tersebut agar bisa mengantisipasi terlebih dahulu jika konflik dengan Israel terjadi lagi. FIFA Militer melaporkan dalam berita sebelumnya, anggota Biro Politik Milisi Palestina, Ezzat El-Rezik, dalam konflik yang dijuluki Pertempuran Pedang Yerusalem, lebih dari 200 nyawa warga Palestina melayang. Namun demikian, El-Rezik memastikan bahwa pihaknya lah yang keluar sebagai pemenang dalam konfrontasi bersenjata selama 11 hari itu. Di sisi lain, Israel juga mengklaim hal yang sama. Pasukan pertahanan Israel diyakini telah berhasil membunuh lebih 200 anggota milisi Palestina lewat serangan udara. El-Rezik yakin kematian rakyat Palestina itu tidak sia-sia. Pengorbanan rakyat Palestina adalah bukti bukan milisi Palestina saja yang berjuang, melainkan dengan dukungan rakyat. Apa yang terjadi setelah pertempuran pedang Yerusalem tidak seperti yang terjadi sebelumnya, karena rakyat Palestina mendukung perlawanan dan tahu bahwa perlawanan sesuatu yang akan membebaskan tanah mereka dan melindungi situs suci mereka, ucap El-Rezik dikutip FIFA Militer dari Israel National News. Belajar dari banyak pelanggaran kesepakatan gencatan senjata yang dilakukan oleh Israel, milisi Palestina pun tetap memasang status siaga. Dengan tegas, El-Rezik tidak ragu memberi ultimatum kepada Israel dan negara pendukungnya, Amerika Serikat. Memang benar, pertempuran telah berakhir hari ini, tapi Netanyahu dan seluruh dunia harus tahu bahwa kedua tangan kami masih berada pelatuk senjata dan kami akan melanjutkan peningkatan kemampuan dalam perlawanan ini.
kata El Resi. Turki sebut Israel salah kaprah mengira tidak akan ada yang bereaksi kala menyerang Palestina. Direktur Komunikasi Turki mengungkapkan bahwa penganiayaan Israel tidak akan dilupakan selama bertahun-tahun yang akan datang. Melalui akun Twitter, Fatretin Altun membagikan klip video The Story of Palestine oleh Emon Askar dan mengatakan bahwa sebagaimana toleransi dan keadilan Ottoman masih dikenang, penganiayaan Israel akan diingat selama bertahun-tahun. Kebenaran itu statis, satu-satunya cara mengungkapkannya adalah berubah, katanya, yang dikutip pikiranrakyat.com dari Anadolu Agency Sabtu 22 Mei. Hingga Jumat 21 Mei, setidaknya ada 233 warga Palestina telah tewas, termasuk 39 wanita dan 65 anak-anak dan lebih dari 1.700 lainnya terluka dalam serangan Israel di jalur Gaza sejak 10 Mei 2021. Ketegangan yang dimulai di Yerusalem Timur selama bulan suci Ramadan meluas ke Gaza akibat serangan Israel terhadap jemaah di komplek Masjid Al-Aqsa dan lingkungan Sheikh Jarrah. Israel menduduki Yerusalem Timur selama Perang Arab-Israel 1967. Pada 1980, Israel mencaplok seluruh kota sebagai langkah yang tidak pernah diakui oleh komunis internasional. Serangan Israel ke Masjid Al-Aqsa dan jalur Gaza telah mempersatukan warga Palestina. Bahkan perlawanan itu mengejutkan Tel Aviv, kata Presiden think tank Al-Shaq Forum. Mantan Direktur Jenderal Al Jazeera Wadah Kanfar mengatakan bahwa Israel tanpa sadar telah membangunkan orang-orang Arab dan Muslim di seluruh dunia dan memperkuat kesadaran mereka terhadap Masjid Al-Aqsa dan Yerusalem. Menurutnya, sosok yang digaungkan Israel sebagai lingkungan yang nyaman bagi orang-orangnya di Timur Tengah yang bergolak dan melindungi orang-orang Yahudi dari berbagai belahan dunia telah terkikis. Wadah Kanfar mengatakan bahwa perkembangan terakhir di Palestina adalah karena kesombongan Israel. Mereka menganggap mereka dapat terhindar dari pertanggungjawaban setelah melancarkan serangan ke orang-orang yang beribadah di Masjid Al-Aqsa dalam 10 hari terakhir.